Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Assalamualaikum Bu Salamah, apa kabar hari ini? Salam Pak Taufik, alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak. Sesuai janji kita kemarin ya, bahwasanya kita akan berbincang-bincang berbincang-bincang kira-kira apa ya yang ingin Ibu bahas itu untuk kesempatan kali ini Bu. Oke Pak, pada pertemuan hari ini saya akan membahas masalah murid saya Pak. Jadi begini Pak Taufik, di kelas saya itu ada satu anak yang setiap hari itu kalau berangkat sekolah kalau ditinggal pulang ibunya ke rumah, maka dia akan menangis terus Pak. Jadi mulai dari dia kelas 1 sampai sekarang anak tersebut di kelas 4, anak tersebut maunya ditunggui oleh ibunya. Bahkan dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ibunya masuk ke dalam kelas Pak dan ikut menemani anaknya. Jika ibunya keluar maka anak tersebut akan menangis Pak, menjerit. Nah, saya ingin anak tersebut mandiri Pak dan tidak bergantung dengan ibunya. Sebab pada usia anak tersebut biasanya anak-anak itu sudah mulai pada tahap perkembangannya yang mampu untuk mandiri dalam hal bersekolah tanpa ditungguin atau ditungguin oleh ibunya, tanpa ditunggu juga di dalam kelas. Seperti itu Pak Taufik. Oh, jadi begitu ya Bu ya masalahnya. Jadi ada seorang anak yang terus bergantung kepada kedua orang tuanya ya Bu ya. Kalau ditinggal dia langsung menangis. Kemudian tidak bisa bergaul berarti ya sama kawan yang lain. Kira-kira bagaimana Bu ya cara Ibu supaya bisa mandiri gitu jika ditinggal ibunya? Iya Pak, benar Pak, begitu Pak Taufik. Nah, jadi hari ini kita akan bincang-bincang aja ya Bu ya. Kira-kira tujuan apa ya untuk perbincangan kita pada hari ini? Oke Pak Taufik, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah Pak dari masalah yang saya ini, karena anak tersebut mempunyai masalah yang sering menangis di dalam kelas agar anak ini bisa lebih mandiri dan mampu untuk ditinggalkan oleh ibunya, seperti teman-temannya yang lain Pak. Oh baik Bu. Jadi Ibu di akhir percakapan ini menginginkan untuk mendapat solusi ya bagaimana caranya supaya anak yang tidak mandiri tersebut bisa menjadi mandiri ya, begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, Bu Salamah, saya ingin tanya dulu nih sedikit. Jadi menurut Ibu, bagaimana sih anak itu dikatakan mandiri itu? Seperti apa Bu? Iya Pak, anak itu dikatakan mandiri bila ya Pak ya, menurut saya anak di usia 4 itu biasanya anak tersebut sudah tidak bergantung dengan ibunya lagi Pak. Kemudian tidak bergantung dalam hal ini dalam hal sekecil apapun itu Pak. Dia sudah tidak bergantung dengan ibunya lagi, mandiri untuk bersekolah Pak. Baik Bu, jadi menurut Bu Salama, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain dan bisa melakukan hal-hal yang kecil, begitu ya Bu ya? Iya Pak, benar Pak. Menurut Ibu, indikator seorang anak yang mandiri itu bagaimana ya? Ciri-cirinya itu bagaimana? Contohnya seperti ini ya Pak, kalau anak yang mandiri itu
anak yang berani untuk di dalam kelas, Pak. Minimal ya, Pak, ya, tanpa pendampingan orang tuanya, minimal dia tidak menangis ketika ditinggalkan oleh ibunya, Pak. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Jadi indikator pertamanya adalah anak itu tidak menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya. Kira-kira apa ya yang Ibu bisa, membuat atau langkah Ibu supaya anak itu tidak menangis lagi gitu, Bu? Kira-kira apa? Mungkin dia, kurang nyaman dengan lingkungannya. Lingkungan belajarnya mungkin masih belum sepenuhnya, Pak. Dia juga belum sepenuhnya akrab dengan teman-teman di lingkungannya. Dia juga masih sepertinya anak tersebut ada kecemasan tersendiri mungkin, Pak, seperti itu, Pak. Baik, Bu. Berarti anak tersebut menangis karena, belum dapat beradaptasi dengan lingkungannya, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Begitu ya, Bu, ya? Iya, Pak, betul, Pak. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu lakukan, supaya anak tersebut itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa nyaman dengan lingkungannya, bisa akrab dengan teman-temannya, kemudian, apa yang kira-kira dapat Ibu lakukan gitu? Baik, Pak. Sepertinya langkah awal yang akan saya lakukan adalah, berkomunikasi langsung dengan ibunya sebagai orang tuanya ya, Pak, ya. Selanjutnya saya akan berusaha menciptakan, lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa saya, Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Jadi Ibu berencana akan menciptakan suatu lingkungan belajar yang nyaman, lingkungan, yang seperti apa ya kira-kira itu, Bu? Lingkungan yang nyaman itu menurut saya lingkungan yang bisa membuat anak betah di dalam kelas, Pak. Langkah saya akan menyiapkan kelas, membuat, apa ya, Pak, ya, semacam hiasan-hiasan yang menarik, sehingga anak betah di dalam kelas. Selanjutnya saya akan membuat permainan-permainan edukasi yang beragam, lalu saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Menyenangkan dengan, misalnya memajang hasil karya siswa saya agar mereka bangga dengan hasil karyanya, sehingga anak tersebut merasa betah dan memiliki kelas tersebut, Pak. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya, Bu, ya. Jadi nanti Ibu akan, menghias kelas sesuai dengan minat, anak tersebut, kemudian, memajang hasil karya mereka di papan pajangan, juga, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam ya, Bu, ya. Terus, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira, pembelajaran yang menyenangkan itu, seperti apa ya, Bu, ya? Baik, Pak. Berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan itu, bisa akrab dengan temannya, Pak. Selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran, sosial emosional, Pak, di kelas, mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun saya akan menciptakan iklim positif dan budaya positif. Ibu akan menerapkan, pembelajaran sosial emosional ya, Bu, ya, di kelas Ibu, dan akan menciptakan, iklim belajar positif dan budaya positif di sekolah, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Pak, benar sekali. Selain itu, saya akan berkomunikasi langsung dengan orang tua, dan menerapkan pembelajaran sosial emosional, Pak. Kemudian, saya menerapkan atau menciptakan, iklim positif dan budaya sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, Bu, saya kira itu sangat menantang ya, Ibu akan membuat, apa namanya, pembelajaran yang menyenangkan, terus memajang, hasil karya mereka, gitu. Seperti itu ya, Bu, ya. Kira-kira
Dari pembicaraan ini yang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu, seperti apa Ibu ya? Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu, Pak, yang pertama adalah saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa dengan cara berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa tersebut. Saya akan menemuinya, akan berbicara dua mata. Selanjutnya saya juga berkomunikasi dengan orang tua tersebut supaya anak tersebut mau beradaptasi dengan lingkungan belajarnya. Kemudian langkah yang kedua, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan permainan edukatif, Pak. Permainan edukatif yang beraneka ragam, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya rencana saya juga akan memajang hasil karya siswa saya agar siswa saya bangga. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran sosial emosional dan membuat papan emoji, Pak. Ini langkah saya. Selanjutnya saya juga akan melakukan segitiga restitusi dari masalah tersebut dan melakukan integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Saya akan melakukan penguatan kompetensi sosial emosional. Begitu, Pak. Wah, lumayan banyak juga ya Bu ya, rencana-rencana Ibu. Saya berdoa semoga itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kira-kira rencana ini akan dilaksanakan kapan tuh Bu ya? Rencananya saya akan melakukannya dengan secepatnya, Pak. Secepatnya saya akan berdiskusi dengan orang tua siswa, mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas seperti gunting, lem, dan kertas origami supaya langkah saya ini bisa terlaksana, Pak. Jadi saya sangat antusias sekali ya Bu ya untuk melihat hasilnya nanti, karena memang anak yang seperti itu ya cukup unik juga ya karena sudah kelas 4 belum bisa mandiri ya. Semoga ini langkah Ibu itu bisa diberi kelancaran. Semoga masalah dari anak tersebut yang suka menangis jika ditinggal ibunya itu bisa menjadi tidak menangis lagi ya Bu ya. Iya Pak, begitu Pak. Terima kasih Pak Taufik. Semoga demikian ya Pak ya. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Taufik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, hari ini saya ingin mengobrol dengan Ibu, mungkin mengganggu istirahat Ibu, tidak apa-apa ya? Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Langsung saja Pak, ada apa ya Pak? Ini Bu, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu ya sudah bersedia membantu. Iya Pak, saya akan berusaha membantu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin mendapatkan solusi ini Bu dari masalah saya. Oke Pak, kira-kira apa masalahnya Pak ya? Ini Bu, saya kan mengajar matematika di kelas 11. Kemudian saya memperhatikan setelah beberapa kali mengajar, ada beberapa murid kok sulit memahami apa yang saya ajarkan. Oh, seperti itu ya Pak Taufik ya. Jadi ada beberapa murid yang kesulitan memahami konsep pembelajaran yang Bapak berikan ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu Pak, kesulitannya di bagian mana ya Pak? Begini Bu, saya kan mengajarkan konsep tentang relasi dan fungsi. Saya sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, terlihat para murid antusias dan mengerti konsep tersebut. Tetapi pada saat penugasan individu, kok ini ada beberapa murid yang nilainya itu di bawah
50%, Bu. Wah, mantap itu Pak ya, Bapak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Berarti Bapak sudah melakukan pembelajaran PKHD ya Pak ya, pembelajaran berpihak kepada murid. Nah, Mhm. menurut Bapak, kira-kira apa Pak yang kurang Pak? Setelah saya melakukan pemetaan, sepertinya murid-murid saya tersebut masih kesulitan dalam melakukan operasi pada fungsi, Bu. Ada beberapa murid yang kesulitan dalam menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi, terutama dalam prinsip-prinsipnya, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Kalau boleh dibuatkan skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira, posisi murid Bapak sekarang ini ada di level berapa Pak? Skala berapa Pak? Iya. Kalau menurut saya sekitar di angka 5, Bu. Wah, kalau seperti itu, menurut Bapak kondisi ideal seperti apa yang mungkin, dan peluang apa yang bisa Bapak lakukan supaya, anak didik Bapak tersebut dapat naik levelnya ke angka 10, Pak? Tentunya, saya menginginkan murid-murid saya semuanya menguasai konsep operasi fungsi, bisa sampai di posisi angka 10. Karena memang kan konsep tersebut, sudah dipelajari sewaktu SMP, Bu, bahkan di SD. Saya sepertinya harus melatih mereka kembali, Bu, dalam hal operasi, fungsi tersebut, baik tambah, kurang, kali, dan bagi tersebut, Bu. Wah, keren banget itu ya, Pak, ya. Bapak memiliki kepekaan dan semangat yang luar biasa dalam pembelajaran ya, Pak, ya. Dalam mengajar, dalam pembelajaran, punya skill yang luar biasa. Nah, kira-kira pada saat apa Bapak melatihkan materi tersebut, Pak, pada murid-murid nantinya? Saya berencana saya akan melatihkan konsep tersebut, 5 menit sebelum pembelajaran, Bu. Misalnya dalam bentuk game supaya, lebih interaktif, Bu. Oke, Pak. Bagus sekali itu ya, Pak, ya. Apakah kira-kira ada alternatif lain yang bisa Bapak lakukan, Pak? Apa ya, oh iya, saya juga berencana dalam pembelajaran berdiferensiasi saya, yaitu diferensiasi proses saya akan memberikan bimbingan khusus atas murid-murid yang penguasaan berhitungnya belum memadai, Bu. Dan dalam pemberian tugas dalam latihan, saya akan menyesuaikan tugas tersebut agar sesuai dengan level murid dalam penguasaan, operasi fungsi tersebut, Bu. Seperti itu. Wah, mantap sekali, Pak. Saya, cuma mendoakan, Pak, semoga rencana Bapak, bisa terlaksana, dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak murid Bapak bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan, Pak. Amin. Nah, untuk mengeksekusi rencana Bapak tersebut, kapan ya, Pak? Kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Secepatnya, Bu, sepertinya saya akan mulai melaksanakan rencana saya mulai minggu depan, Bu, saat jadwal pembelajaran saya di kelas tersebut, Bu. Oke, minggu depan ya, Pak, ya. Kira-kira ada nggak, Pak, persiapan yang akan Bapak lakukan untuk kelancaran Bapak melaksanakan rencana tersebut? Tentu, Bu, saya akan mencari, jenis-jenis game interaktif yang bisa saya gunakan dalam, operasi 2 fungsi tersebut, Bu. Saya akan coba googling di internet, Bu. Oke, jadi Bapak akan mencoba, buka googling ya, Pak, ya, di internet untuk membantu Bapak. Selanjutnya, adakah rekan, Bapak yang bisa Bapak minta tolong untuk menentukan game interaktif tersebut, Pak? Iya ya, saya baru ingat, ada Bu Elia, sepertinya beliau bisa membantu saya, Bu.
karena saya lihat beliau sering melakukan game-game pada pembelajarannya, Bu. Oke, dengan Bu Elia ya, Pak, ya. Nah, Bu. dari percakapan kita kali ini, Pak, kira-kira refleksi apa yang bisa Bapak simpulkan? Alhamdulillah, saya dapat dari percakapan ini dapat mengidentifikasi masalah yang saya hadapi, dan saya akan mencoba mengambil suatu rencana aksi, yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya yaitu pertama melatihkan konsep operasi fungsi tersebut pada anak sekitar 5 menit sebelum memasuki materi baru pada pembelajaran saya. Kemudian latihan tersebut akan dikemas dalam bentuk game atau permainan interaktif. Alternatif lainnya adalah saya akan mengubah diferensiasi konten dan produk pada pembelajaran saya sesuai dengan kemampuan murid yang saya tersebut, Bu. Juga akan melakukan saat diferensiasi proses, saya akan melakukan bimbingan khusus bagi murid-murid yang kesulitan dalam operasi tersebut. Begitu, Bu. Bagus, Pak. Banyak sekali ya, Pak, ya, yang akan Bapak laksanakan. Semoga dengan kegiatan yang akan Bapak laksanakan, permasalahan dengan siswa cepat teratasi ya, Pak, ya. Amin. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah menemani dan membantu saya. Sama-sama, Pak. Baik, Pak, karena saya ada kegiatan lain, saya permisi dulu ya, Pak, ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke ya, Pak, ya. Terima kasih banyak ya, Pak, ya. Sama-sama, Bu. Aduh, beribet ternyata. Berkeringat. Oke, Pak, kita ke room utama ya, Pak, ya. Iya, kita ke sana lagi. Ini keluar dulu ya, Pak, ya. Keluar ya.